Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau pernafasan. Definisi sistem respirasi: sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernafasan, yaitu 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 3. Melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi 1. Struktur utama yang meliputi saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan paru-paru. 2. Struktur pelengkap yang meliputi dinding dada, kosta, otot pernafasan, diafragma, dan pleura. Dinding dada atau toraks adalah daerah tubuh yang terletak di antara leher dan abdomen. Rangka dinding toraks dinamakan cavea thoracis, dibentuk oleh kolumna vertebralis belakang, kosta dan spatium interkostal samping, sternum dan cartilago costalis depan. Kosta atau tulang iga. Kosta merupakan sekumpulan ruas tulang yang berada atau bagian dada di tubuh manusia yang berfungsi sebagai pendukung untuk menegakkan tubuh dan melindungi organ-organ tubuh yang berada di dalam ruas tulang kosta. Otot pernafasan terdiri atas otot skelet. Inspirasi merupakan suatu yang aktif sehingga membutuhkan otot pernafasan. Otot inspirasi terdiri atas otot inspirasi utama maupun tambahan. Otot inspirasi utama merupakan otot yang berkontraksi untuk melakukan inspirasi sewaktu bernafas tenang. Diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Pleura. Pleura adalah suatu membran serosa yang melapisi permukaan dalam dinding toraks di bagian kanan dan kiri, melapisi permukaan superior diafragma kanan dan kiri, melapisi mediastinum kanan dan kiri, semuanya disebut pleura parietalis. Kemudian pada pangkal paru, membran serosa ini berbalik melapisi paru, pleura visceralis. Pleura visceralis dapat berinvaginasi mengikuti visura yang terbagi pada setiap lobus paru. Anatomi sistem pernafasan. Saluran pernafasan atas, rongga hidung atau kafum nasi, faring, laring, saluran pernafasan bawah, trakea, bronkus, bronchiolus, paru-paru, terdiri dari paru-paru dan alveoli. Saluran pernafasan atas, rongga hidung atau kafum nasi, merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring. Saluran hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian arterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal konka superior, medialis, dan inferior. Faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. 1. Berbentuk seperti tabung corong dan sebagai
jalannya udara dan makanan. 2. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. 3. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. 4. Terdapat di bawah dasar tenggorokan, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Laring. Laring adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Di sini adalah gambarnya, terdiri dari konka, rongga hidung, rongga mulut, tonsil, laring, trakea, faring, epiglottis, dan esofagus. Saluran pernafasan bawah. Trakea atau batang tenggorokan. Berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Di sini adalah gambarnya, terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Di sini ada gambarnya, laring, trakea, bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier, bronkus cardiac node. Di sini adalah bagian kecilnya, terdiri dari vena pulmonaris, arteri pulmonaris, ductus alveolus, dan alveoli. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Bronkiolus. Di sini adalah gambar dari bronkiolus, terdiri dari bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveoli. Paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di sini ada gambarnya, superior lobate of right lung, trakea, superior lobe of left lung, left main primary bronchus, lobar secondary bronchus, segmental atau tertiary bronchus, middle lobe, inferior lobe of right lung, inferior lobe of right lung. Di antara selaput tersebut, dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembangkan dan mengempis. Alveolus merupakan saluran akhir dari sistem pernafasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari
udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Paru-paru dan alveolus. Di sini adalah gambarnya paru-paru kanan, paru-paru kiri, lobus paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan lobus paru-paru. Juga ada gambar alveolus, terdiri dari arteri pulmonalis, bronkeolus, otot polos, vena pulmonalis, kapiler, dan alveolus. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.